Selamat pagi, Bapak Ibu. Aduh, ini orang-orang pintar semua, orang-orang hebat semua. Ini saya senang sekali dapat kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Ibu ini. Aduh, nanti kita mulai tepat jam 8 ya, kira-kira 1 menit lagi. Semuanya silakan, yang belum on cam, silakan on cam. Yang belum mengganti virtual backgroundnya dan menyesuaikan namanya, silakan. Ada Bapak Giovanni dari OSDM ya. Bagaimana retret Bapak Giovanni? Menyenangkan, Pak. Menyenangkan ya Bapak Giovanni. Sudah siap seperti Bapak Giovanni ini membimbing pejabat-pejabat kita ini. Ya, saya mulai ya Bapak Ibu ya. Izin saya share screen. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama berdiskusi dan sharing tentang pembelajaran orang dewasa. Bapak Ibu sebagai instruktur OPP, saya yakin pengalamannya sudah banyak, sudah lebih banyak daripada saya, sudah sering melakukan pembelajaran baik terhadap orang dewasa, pemuda, dan sebagainya karena peserta OPP kita beragam ya Bu ya, angkatan kerja mulai dari umur 18 tahun ke atas. Nah, pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri. Eh, saya Arya, Muhammad Arya Anugrah, Widya Iswara Ahli Pertama di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kementerian P2MI atau BP2MI. Eh, saya sudah 14 bulan jadi Widya Iswara. Sebelumnya saya dari pelaksana. Penempatan pertama saya dulu di unit pelayanan di P4 Bekasi. Kemudian saya pindah ke PPSDM jadi pelaksana dan ikut uji kom menjadi Widya Iswara. Silakan Bapak Ibu kalau mau save nomor saya, ada nomor saya di situ. eh, Mau tanya-tanya, mau diskusi atau apapun. Kalau saya bahas, kalau saya jawab berarti saya available buat diskusi. Itu ada email saya juga. Kalau ada yang mau kirim link-link referral. Terus kemudian ada Instagram saya. Oke, Bapak Ibu. eh ini pada lemes semua ya. Jadi kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu merespon dengan pagi, pagi, pagi luar biasa. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, bisa dipahami ya. Kita kita coba ya Bu ya. Kita coba ya Bapak Ibu ya. Semangat pagi. Pagi, 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 luar luar biasa. 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 Luar biasa sekali semangatnya Bapak Ibu. Berasa sampai sini ya. Saya sampai ikut kegerahan ini di sini. Sebelum kita mulai Bapak Ibu, saya ingatkan lagi aturan main kita. Mungkin sudah ada di komitmen pembelajaran di awal kemarin nih Bapak Ibu di hari pertama. Saya ingatkan lagi yang penting di sesi saya adalah Bapak Ibu harus on cam dan menggunakan virtual backgroundnya. Ya, nanti eh, view saya ini monitor saya tidak hanya satu Bapak Ibu, jadi satu akan untuk paparan, satu lagi akan view galeri. Saya akan bisa lihat tindak tanduk Bapak Ibu di depan kamera. Mungkin akan saya panggil kalau Bapak Ibu terlihat sedang melakukan kesibukan lain. Jadi itu akan mempengaruhi nilai presensi juga Bapak Ibu dan kedisiplinan. Yang kedua, apresiasi Bapak Ibu. Jadi setiap ada temannya, ada rekannya yang memberikan respon, tanggapan, atau memberikan paparan, atau menjawab pertanyaan, silahkan Bapak Ibu setelahnya memberikan apresiasi dengan reaction di Zoom. Ya, reaction di Zoom seperti ini. Oh, ternyata kalau lagi share nggak bisa reaction ya. Ya, nah seperti Pak Henry itu reaction seperti itu. Nah, bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kemudian aturan yang terakhir adalah ketika Bapak Ibu sangat terpaksa sekali mesti meninggalkan room ini dengan sementara, bukan live ya Bapak Ibu ya, tapi off cam atau keluar dari frame. Bapak Ibu ketikkan di kolom chat izin mau kemana, menyampaikan seperti itu. Nah, ini skenario pembelajaran kita, Bapak Ibu. 20 menit ke depan kita akan perkenalan, penyampaian tujuan pembelajaran, lalu dilanjutkan dengan diskusi kelompok. Kita langsung diskusi kelompok. Bapak Ibu, karena Bapak Ibu saya yakin sudah sedikit banyak paham tentang metode-metode pembelajaran atau sudut pandang pembelajaran. Setelah itu akan ada penyampaian tugas, lalu evaluasi pembelajaran, dan terakhir kita wrap up sekitar jam 10.15 serta penyampaian kesimpulan. Nah, ini hasil belajar yang diharapkan.
Setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini, Bapak Ibu diharapkan dapat menerapkan strategi pembelajaran orang dewasa dengan baik dan benar. Ini indikator hasil belajarnya. Setelah mengikuti mata pelatihan ini, Bapak Ibu yang pertama dapat menjelaskan konsep dasar andragogi, yang kedua menjelaskan tips-tipsnya sebagai seorang fasilitator itu seperti apa, yang ketiga menjelaskan karakteristik dari belajarnya orang dewasa, yang keempat adalah menjelaskan strateginya pembelajaran orang dewasa itu yang tepat seperti apa, kemudian yang kelima menerapkan strategi pembelajaran orang dewasa. Sebelum kita lanjut kenalan, dari tadi yang saya sampaikan tujuan pembelajaran, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, Pak. Belum, Pak. Oke, kita kenalan ya Bapak Ibu. Kenalannya seperti apa? Jadi kenalannya seperti ini. Saya di sini ada kopi, ya. Jadi kopi ini akan saya berikan kepada salah satu peserta. Salah satu peserta kemudian memperkenalkan dirinya dengan nama panggilannya dan asal unit kerjanya. Oke. Ya, pertama kopi ini akan saya berikan kepada Bapak Giovanni. Terima kasih, Bapak. Perkenalkan nama saya Gio dari Biro OSDM. Ya, terima kasih Pak Gio. Kopinya mau Sa- dikasih ke siapa Pak Gio? saya memberikan kopi ini untuk Ibu Rusmianti Puri. Selamat pagi, Bapak. Perkenalkan, nama saya Rusmianti Skarsarinda Puri dari PPSDM. Kebetulan saya baru setahun di PPSDM. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Iya, semangatnya luar biasa ya Ibu Puri ya dengan kopinya ya. Mau dikasih ke siapa kopinya Ibu Puri? Saya kasih ke adik saya, adik Lita. Adek Lita. Terima kasih Silakan Bu Mbak Lita. Puri, Bapak izin. Terima kasih kopinya. Saya Lita dari Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan. Kopinya dikasih ke siapa Bu Lita? Oh, baik. Selanjutnya saya akan memberikan kopi ini ke Mas Henry dari Pusdatin. Baik, saya terima kopinya. Terima kasih, Mbak Lita, buat kopinya. Perkenalkan, nama saya Henry dari Pusat Data dan Informasi. Karena sudah pada minum kopi semua, kayaknya kopinya saya kembalikan ke Bapak Arya. Ya, Terima terima kasih. kasih. Terima kasih Pak Henry. Ini masih ada sedikit ya. Saya simpan buat nanti akhir pembelajaran. Oke, kita lanjut ya. Jadi yang pertama materi kita adalah tentang konsep dasar pembelajaran orang dewasa. Nah, saya mau Bapak Ibu berdiskusi kelompok selama 15 menit ke depan. Jadi panitia sudah membagi Bapak Ibu menjadi 3 kelompok. Silakan masuk ke dalam breakout room-nya. Nanti Bapak Ibu berdiskusi dengan kelompoknya di kelompoknya masing-masing. Kelompok satu akan mendiskusikan tentang pembelajaran pedagogi. Kelompok 2 akan mendiskusikan tentang pembelajaran andragogi. Dan kelompok 3 akan mendiskusikan tentang pembelajaran heutagogi. Sudah pernah dengar semua kan ini Bapak Ibu ya? Sudah, Nanti, Sudah, oke, Pak. Sudah, Pak. baik. Baik, saya yakin Bapak Ibu orang-orang hebat semua. Setelah Bapak Ibu berdiskusi di dalam kelompok, nanti kembali lagi ke ruang utama. Salah satu dari perwakilan kelompok memaparkan hasil diskusinya untuk semua peserta di main room ini. Bisa dipahami instruksinya Bapak Ibu ya? bisa. Baik, bisa, Bisa, Pak. Pak. Oke, silakan dimulai masuk ke breakout room-nya dari sekarang. Oke, selamat datang kembali Bapak Ibu. Gimana diskusinya seru? Lumayan, lumayan, Pak. Jadi kelompok berapa ini yang mau pertama kali paparan? Silakan. Eh, eh, kelompok Ini 3 saya dulu, boleh, Pak? stop share screen dulu ini saya. Silakan. Kelompok 3, Baik, Pak Henry iya. yang paparan. Siap, iya, betul, Pak. Ya, silakan Pak Henry. Baik. Izin share screen, Pak. Ini hasil Silakan. diskusi kelompok kami. Heeh. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan, Pak, mengenai hasil diskusi kami. Terima kasih. Wah, hebat sekali ya kelompok 3 ya.
Diskusinya ini menarik sekali, sudah berhasil menyarikan poin-poin penting. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga bisa menyarikan poin-poin penting dari paparan kelompok 3. Silakan nilainya dari kelompok 1 dan kelompok 2 untuk kelompok 3 ditulis di grup chat ya. Oke, makasih reactionnya Pak Gio. Bu Rusmianti ada orangnya? Nggak ngasih reaction? Pak, siap ada. Terima Ah, kasih agak Bu late nih. Rusmianti. Jaringan Nah, Pak, maaf kalau Pak. kalau nggak gitu kan saya nggak tahu Ibu Rusmi ini masih memperhatikan atau tidak. Oke, kita lanjut ya. Jadi ini Bapak Ibu, eh konsep-konsep dasar ini adalah sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran. Yang pertama ada pedagogi, yaitu pembelajaran yang dominan dipimpin oleh guru atau instruktur atau fasilitator. Kemudian ada andragogi, di mana di sini pesertanya bukan eh, berada dalam kondisi kosong, tapi masing-masing punya background sendiri. Pembelajaran orang dewasa kita biasa menyebutnya. Jadi pembelajaran ini tujuan pembelajarannya ditentukan bersama-sama oleh semua peserta pembelajaran, semua pembelajar dibantu oleh fasilitatornya. Kemudian yang terakhir adalah heutagogi. Nah, ini adalah pembelajaran yang hampir sama sekali tidak membutuhkan bantuan dari fasilitator karena semua diberikan tanggung jawab penuh kepada pembelajar untuk menentukan tujuannya, menentukan waktunya, menentukan capaiannya dalam menyelesaikan dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, ini ilustrasinya ada dari Herbert, dari Knowles, dan dari Kenyon. Nanti materinya bisa diambil di LMS ya Bapak Ibu ya. Nah, ini piramidanya. Jadi level 1 pedagogi, level 2 andragogi, dan paling tinggi adalah heutagogi. Makin tinggi, makin mengerucut ke atas itu pengawasan instrukturnya semakin minim. Kemudian untuk kematangan dan kemandirian pembelajaran semakin maksimal, semakin tinggi levelnya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Sudah paham, Pak? Sementara Oh, cukup, Pak. Bisa dilanjut. Cukup Pak, oke. bisa diikuti Ya, dengan baik. terima kasih Bapak Ibu. Nah, sekarang kita diskusi nih. Dari 3 metode pembelajaran yang tadi sudah Bapak Ibu diskusikan di masing-masing grup, masing-masing kelompok, metode mana sih yang paling baik sebenarnya? Mungkin ada yang mau sharing pendapatnya tentang pernyataan ini, pertanyaan ini? Silakan raise hand. Iya, Pak Henry silakan Pak Henry. Baik, Pak. Izin terkait metode belajar mana yang baik dari antara ketiga metode tersebut. Menurut saya itu dikembalikan lagi kepada eh, pesertanya sih, Pak. Karena kan dari pedagogik, dari andragogi dan heutagogi tadi kan itu kembali lagi kepada kemampuan peserta dalam menerima pembelajaran atau baseline pembelajarannya seperti apa. Mungkin itu aja, Pak. Terima Oke, kasih. jawaban yang super sekali dari Pak Henry. Coba apresiasinya Bapak Ibu yang lain. Ya, oke, terima kasih Pak Gio. Terima kasih Bu Rusmi. Nah, ini jadi ya, yang sudah disampaikan oleh Pak Henry itu sedikit banyak memang betul. Jadi dalam teori pembelajaran, kita mengajar ada gaya mengajar, ada gaya belajar. Sebagai fasilitator, kita harus menyelaraskan antara gaya mengajar kita dan gaya belajar peserta kita atau audiens kita. Ya, jadi eh, eh, dengan pemahaman tersebut akan memudahkan fasilitator untuk memilih dan menyesuaikan strategi serta metode dalam menyampaikan pembelajaran. Nah, ini perbedaannya dari 3 metode pembelajaran tersebut. Eh, ini pengertiannya. Dalam pedagogi itu pembelajar disebut siswa, gaya belajar tergantung sekali pada fasilitator, kemudian tujuan sudah ditentukan sebelumnya, dengan asumsi peserta tidak berpengalaman. Jadi bukan berarti ini andragogi, pembelajar disebut peserta didik dengan gaya belajar independen dan tujuan fleksibel. Nah, Bapak Ibu, jadi bukan berarti ketika orangnya sudah berumur akan digunakan otomatis pakai andragogi, tidak seperti itu. Jadi tergantung topik pembelajarannya
apakah peserta didik itu atau pembelajarnya itu sudah memiliki wawasan tentang hal itu sebelumnya. Jadi ketika walaupun dia dewasa secara umur, tapi itu topik yang baru sama sekali, kayak misalnya background saya ilmu komunikasi, kemudian saya ikut pembelajaran tentang IT atau kemudian tentang kimia misalnya. Nah, itu saya akan lebih mudah menerima ketika saya diberikan metode pembelajaran pedagogi seperti itu. Sedangkan untuk anak SD misalnya, tapi dia sudah juara Olimpiade Sains Nasional, ketika kita memberikan pemahaman tentang rumus-rumus baru tentang kimia atau fisika kuantum misalnya, nah itu dia tidak kosong. Jadi walaupun dia anak SD, kita bisa menggunakan pembelajaran andragogi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kita sudah mau sampai di ujung pembelajaran, saatnya kita evaluasi. Bapak Ibu silakan isi link evaluasinya, sudah saya taruh di grup chat, di Zoom chat. Silakan Bapak Ibu isi. Sekarang jam 10:10, saya tunggu Bapak Ibu sampai jam 11 ya pengisian evaluasinya. Evaluasi ini penting karena ini termasuk dalam penilaian Bapak Ibu. Nah, untuk tugasnya nanti, eh, sambil dikerjakan evaluasinya, nanti ini juga tugasnya akan ada di LMS, akan ada di modulnya juga, akan di bahan paparannya juga. Bapak Ibu nanti setelah selesai pembelajaran ini membuat rangkuman materi pembelajaran ini berdasarkan modul yang sudah ada di LMS dan boleh mencari tambahan sumber belajar lainnya. Diberikan contoh ya Bapak Ibu ya, nanti diupload di LMS kita Siap Pintar. Deadline-nya hari Jumat, hari ini jam 23.59. Ini kesimpulannya Bapak Ibu ya. Jadi pembelajaran orang dewasa merupakan proses menumbuhkan keinginan untuk belajar. Jadi bagi orang dewasa, belajar itu berhubungan dengan bagaimana mengarahkan diri sendiri untuk bertanya dan mencari tahu. Nah, orang dewasa memiliki karakteristik tertentu yang menuntut keterampilan fasilitator untuk mencapai pencapaian tujuan pembelajaran. Seperti itu Bapak Ibu. Eh, ada yang mau ditanyakan mungkin sebelum saya akhiri? Tidak ada Pak, sudah Cukup dimengerti. jelas, Bapak. Alhamdulillah, Jelas, terima Pak. kasih. Memang saya suka ini kalau ngajar fasilitator ini seperti ini. Jadi tidak butuh waktu lama. Bapak Ibu ini sudah pasti paham karena memang sama-sama berpengalaman seperti itu. Bahkan mungkin malah lebih banyak pengalaman Bapak Ibu. Ya kalau memang tidak ada yang mau ditanyakan lagi, terima kasih. Sekian dari saya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu tugasnya Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan Terima kepada kasih. panitia ya. Panitia saya izin live ya.